Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana dalam YouTube channel Relax with Ladies. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini cukup rumit nih masalahnya. Yuk, kira-kira nih siapa ini yang punya cerita rumah tangga seperti ini yang sampai akhirnya aku angkat nih di YouTube channel aku. Begini ceritanya, ada di sepasang pasutri ya udah lumayan STW ya, usianya udah parubaya 50 tahunan gitu. Mereka udah sekitar 30 tahunan berumah tangga belum dikaruniai anak. Mereka belum dikaruniai anak, tapi keduanya masih saling setia. Nah, suatu ketika nih, pasangan pasutri ini terjadi ribut, tapi masalah ekonomi sampai ribut gede, ribut besar. Dan di situ keluarlah kata-kata nih, kamu mandul, kamu nggak bisa melahirkan anak. Tuh, itu keluar dari mulutnya si suami ini. Keluar dari mulutnya si suami ini. Nah, sakit hatilah si istri karena dikatain mandul. Sering seperti itu pertama kali. Kemudian pertengkaran berikutnya selalu dibilang seperti itu. Kamu itu mandul, gak bisa bikin aku bahagia, gak bisa kasih aku anak. Selalu kata-kata itu dilontarkan sampai istrinya benar-benar sakit hati dan gak terima. Suatu ketika nih, istrinya ini ketemu dengan berondong, laki-laki bujangan. Kebetulan ibu dari laki-laki ini adalah teman dari perempuan ini yang tadi dibilang mandul oleh suaminya. Nah, temannya ini punya anak nih udah bujang gitu ya, usianya ya kurang lebih 25 tahun. Jadi selisihnya juga cukup jauh, 25 tahun udah kayak anaknya lah. Nah, di situ sering terjadi pertemuan, bercandaan, guyonan. Akhirnya mereka ngobrol berdua dan mungkin nyambung. Si cowoknya ini juga nyambung, si ceweknya ini juga nyambung. Tapi ibunya entah kenapa tidak ada kecurigaan di antara anak dan temennya ini. Sampai suatu ketika nih terjadi hubungan yang spesial antara dua insan ini, istri orang ini dengan laki-laki bujang ini. Ya awalnya mereka cuman ngobrol, bercanda, lama-lama semakin intens, semakin akrab. Sehingga mereka sampai ke chat pribadi, masuk ke WhatsApp. Mereka sering ngobrol tengah malam dan lain sebagainya sampai terjadi kedekatan di situ. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk ketemuan hanya berdua aja di suatu tempat, yaitu penginapan. Sampai akhirnya mereka bertemu di hotel. Entahlah apa yang ada di pikiran si bujang ini, kenapa dia sampai mau diajak ketemuan sama temen ibunya gitu loh. Itu temen ibunya dia, kan dia kayak ketemu sama ibunya sendiri. Diajak ketemuan temen ibunya di hotel lagi, dia tuh mau. Hanya ketemulah mereka di dalam hotel. Ya mereka bercanda, ini lugu banget bujang ini, kayak yang lugu banget gitu loh. Akhirnya mereka ngobrol ke sana kemari, ya terjadilah percumbuan di sana. Ya namanya wanita yang udah berpengalaman nih dengan bujang yang lugu, ya udah habislah kau di tangan wanita berpengalaman ini yang usianya seusia ibunya. Akhirnya ya mungkin namanya bujang yang belum pernah tersentuh wanita, dikasih servis yang memuaskan dari wanita parubaya ini, dia merasa ketagihan. Akhirnya semakin intenslah mereka merasa hubungan batin ini semakin dekat. Akhirnya mereka sering ketemuan lagi. Namun si ibunya ini akhirnya menaruh curiga. Kok anakku bujang sering ngobrol sama temanku seakrab itu? Kok kayaknya deket banget? Akhirnya ditanyalah, kamu kok kayaknya deket banget sama temen ibu? Kamu kayaknya akrab banget. Apa sih bu? Cuman temennya ibu emang enak diajak ngobrol. Aku suka. Kayak ibu, kayak gitu. Tapi ibunya ini curiga, jangan-jangan kalian ada hubungan lebih dekat nih. Kok kayaknya akrab banget gitu loh, kayak bukan temen ibu dan anak, bukan, tapi kayak ya emang kayak lagi dekat cowok dan cewek gitu. Ya udahlah ibunya nggak mau negatif thinking, jadi ya udahlah anakku juga udah bujang, dia udah tahu mana yang baik, mana yang salah gitu kan. Nah, kemudian
si temennya ibunya ini, si wanita paruh baya ini, dia itu ngambil hati ibunya nih. Dia udah merasa nyaman nih sama anak bujang ini. Dia selalu kasih makanan nih ke ibunya, bawa makanan, barang-barang. Pokoknya dibikin happy aja itu ibunya, si bujang ini, temennya itu tadi. Eh, kamu ngapain kesini kok selalu bawa makanan, selalu bawa barang-barang kayak gini buat apa? Udah nggak apa-apa, karena aku emang baru lewat sini. Nah, di situ ada si bujang tuh, lirik-lirikan dong, ya janjian lagi mereka ketemuan. Dan memang mereka sering ketemuan di hotel. Dan berkali-kali juga mereka melakukan hubungan intim tersebut layaknya suami istri. Padahal itu seperti ibu dan anak. Sampai akhirnya suatu ketika nih, ibunya benar-benar sangat curiga. Ada apa dengan anakku dan temenku? Akhirnya si temennya ini ngomong dong, jujur sama ibunya. Iya sih, aku emang deket sama anak kamu, tapi kita hanya sekedar sahabat, deket. Aku enak ngobrol sama dia. Ya maklum aku gak punya anak. Aku kayak ngobrol sama anak, gak apa-apa kan? Ya ibunya gak masalah dong. Ya udah kalau emang gak punya anak, ngobrol sama anakku kayak anak, ya udah silakan. Emang semakin baik ini wanita parubaya ini selalu ngasih hadiah sama ibunya, makanan-makanan enak. Ya gitu, sampai akhirnya si ibunya ini terbiasa dong kasih uang dan lain sebagainya, seneng banget dong, sangat terbantu perekonomiannya. Nah akhirnya suatu ketika nih tengkar lagi nih suami istri tadi, parubaya, pasangan parubaya itu tengkar lagi seperti biasa, selalu diolok-olok, kamu mandul, nggak punya anak, nggak bisa punya anak, nggak bisa nyenengin suami. Semakin bertambah sakit hatinya, hingga suatu ketika perempuan ini curhat, parubaya ini sama si bujangnya itu tadi. Aku selalu diolok-olok sama suamiku. Aku selalu dikata-katain. Aku sakit hati. Aku dibilang mandul. Selama ini mereka hubungan intim itu selalu dikeluarkan di luar nih infonya. Karena si bujangnya ini takut. Takut itu. Dikeluarkan di luar. Akhirnya si wanita parubaya ini minta sama si bujangnya ini, kamu mau gak hamilin aku? Kamu mau gak hamilin aku? Jadi jangan dikeluarin di luar. Aku pingin hamil. Hah? Apa kata ibuku nanti kalau kamu hamil? Hah? Kan gitu ya. Kamu mau gak tak belikan HP? iPhone. Mau gak tak belikan iPhone? iPhone tuh terkenal mahal ya. Kebetulan HP si bujang ini Android biasa gitu. Kelihatan iPhone, wah keren nih iPhone gitu kan. Maksudnya gimana? Aku mau dibelikan iPhone terus kayak gimana? Ya kamu cukup hamilin aku aja, kamu gak perlu nikahin aku. Aku membuktikan pada suamiku bahwa aku gak mandul. Kalau aku hamil berarti dia yang mandul, bukan aku. Kamu setuju kan? Tapi aku gak minta kamu nikahin aku. Kamu diem aja, gak bakal ada yang tahu. Tapi kamu tak belikan iPhone. Oke? Jawaban si bujang, oke kalau seperti itu mau kamu, ya udah nanti kalau kita ML lagi, nggak akan aku keluarin di luar, aku keluarin di dalam, sampai kamu benar-benar hamil. Tapi janji ya, jangan cerita sama siapapun bahwa itu adalah anakku. Oke, deal. Nah, sampai pertemuan berikutnya terjadilah kehamilan akhirnya nih pada wanita parubaya tersebut, dan sangat bahagia dong dia. Ternyata selama ini yang mandul bukan dia. Tapi si bujang ini sangat khawatir. Dia takut si wanita parubaya ini mengingkari janjinya. Dia takut semua orang tahu bahwa anak yang dikandung itu adalah anak bujang ini. Tapi ternyata si wanita parubaya ini bisa dipegang nih omongannya. Dia membelikan iPhone kepada si bujang ini. Dibelikan iPhone, tapi hubungan mereka selesai. Akhirnya si perempuan parubaya ini kembali ke suaminya. Dan dia menyatakan bahwa dia hamil. Nah, lakinya sebenarnya bingung. Hamil? Setelah 30 tahun lebih, di usia 50 tahun, kamu hamil? Kok bisa? Bukannya kamu udah waktunya meno ya? Siapa yang meno, orang aku masih haid gitu kan? Iya, tapi buktinya aku hamil kan? Ini apa? Berarti kan aku gak mandul. Iya kan, aku hamil. Oh ya udah, alhamdulillah berarti aku juga nggak mandul. Kamu akhirnya bisa hamil.
Bahagia dong suaminya karena menganggap dia memang nggak mandul. Tapi sang istri di sini satu sisi dia bahagia, di satu sisi dia tuh sangat marah. Sebenarnya ini bukan anak kamu, kamu tuh mandul. Ini anakku dengan bujang. Tapi dia tetap merahasiakan itu. Sampai suatu ketika nih, ibu dari si bujang ini menanyakan, kok temannya ibu udah nggak pernah kesini? Kok HP-mu baru? Iya, ini dibelikan sama, kamu kan nggak kerja, dapat dari mana duit? Ya, ini dibelikan sama temennya ibu. Hah? Ngapain dia beliin kamu? Iya kan aku bantuin dia ada proyek, tapi dia nggak ngaku proyek apa. Beneran? Iya. Kok nggak pernah kesini tuh temennya ibu? Ditelepon dong sama ibunya. Hei, kamu kok nggak pernah kesini? Kamu itu aja sibuk kamu ini. Iya nih, aku lagi nggak enak badan. Aku lagi hamil. Kaget dong ibunya. Hah? Kamu hamil? Beneran? Serius? Kamu hamil di usia kamu sekarang? Alhamdulillah gitu kan ya. Dikiranya itu anak dari suaminya, padahal itu cucu dia sebenarnya. Iya nih aku hamil, makanya aku nggak bisa main-main dulu. Aku capek. Oh ya udah nggak apa-apa, jaga kesehatan, jaga kehamilan kamu, gitu kan kata ibunya. Cuma ibunya merasa kesepian. Yang selama ini selalu dikasih uang, dikasih oleh-oleh, dikasih makanan enak, udah nggak ada lagi gitu. Nah, sampai akhirnya si wanita parubaya ini melahirkan anaknya itu, ya, anak hasil hubungan gelap dengan bujang itu tadi, lahir. Nah, sampai usia dia setahun 2 tahun dia santai, bahagia bersama suaminya meskipun di sini dia menyimpan rasa kecewa dengar ucapan suaminya. Ternyata yang mandul bukan aku tapi dia, kayak gitu ya. Tapi suaminya di sini kan nggak tahu, dia merasa dirinya sehat. Ya, namanya anak yang dia tahu itu anak kandungnya, ya dia besarkan seperti anak kandungnya dia sendiri. Dia sayangi, dia nafkahi, dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Akhirnya berbahagialah nih akhirnya kedua pasutri parubaya ini. Nah, suatu ketika si bujang ini akhirnya berkenalan dengan cewek yang usianya di bawahnya dia. Cewek pondokan lagi. Polos, tapi pinter ngaji. Nah, cuman di sisi lain dia anak orang nggak punya. Nah, ibunya ini nggak setuju dia nikah sama cewek tersebut karena anak orang nggak punya. Padahal si bujang ini juga orang nggak punya. Ibunya ini pingin dapat orang kaya gitu loh. Ya kayak kayak si wanita parubaya tadi lumayan lah duitnya itu. Nah, ibunya ini nggak setuju sama perempuan pacarnya si bujang ini. Kamu nggak ada perempuan lain? Apa masa perempuan kayak gitu kamu bawa ke sini? Kamu itu sudah melarat, nak. Coba cari cewek yang bisa mengangkat derajatmu. Kayak gitu. Ya, kayak temannya ibu itu kan kaya, kemarin ibu dikasih ini, tapi kan kamu bisa cari yang lebih mudah. Dek, mak, jelek gitu kan. Padahal anak yang dikandung temannya ibu itu adalah anakku. Gitu kan. Nah, akhirnya si laki ini tetap bersikuku, aku sayang sama perempuan ini. Aku cinta sama anak ini. Aku ingin menikahi dia, ibu. Dia adalah calon istriku. Oke lah, karena anaknya sudah memaksa nih bersikeras ingin menikahi anak pondok itu, walaupun ibunya nggak setuju sebenarnya, nggak suka, nggak terlalu suka. Padahal ibunya belum mengenal nih pribadi dari perempuan pondokan ini. Belum mengenal, dia tuh sopan banget ya, anak pondokan lah ya, sopan banget, kalem. Tapi ibunya nggak suka karena faktor ekonomi aja. Akhirnya si bujang ini memaksakan diri untuk menikahi perempuan itu. Nah, mereka menikahlah, tinggal di kota lain nih, yang nggak sekota sama ibunya, ikut istrinya nih, karena beda kota. Nah, berbahagialah mereka di sana sampai akhirnya mereka dikaruniai 2 anak, 1 anak, 2 anak. Mereka bahagia banget, sangat bahagia. Tapi seperti biasa, kalau mereka berkunjung ke rumah ibu si bujang mertuanya ini, mereka sangat tertekan karena sampai anaknya 2 pun ini ibunya tetap nggak suka sama menantu dan cucunya. Dia tidak menganggap itu cucunya dia. Jadi kayak selalu telantarkan, dicuekin, nggak didengerin, kayak nggak diurus gitu loh. Jadi si istrinya bujang ini males mau berkunjung ke rumah mertuanya. Udahlah kamu aja yang pulang. Ya udah, akhirnya lakinya pulang sendiri, pulang kampung sendiri. Istri dan anaknya tetap di kampungnya. Nah, pada saat pulang sendiri selalu dicuci otak nih sama emaknya nih. Kamu ceraikan aja lah istrimu. Miskin, kamu cari yang kaya bisa. Kamu tuh gagah, ganteng. Cari yang kayak temennya ibu itu loh. Nah, karena si laki-laki ini selalu ditekan seperti itu, akhirnya dia juga gak betah.
berkunjung ke rumah ibunya. Akhirnya dia lama nih nggak berkunjung ke rumah ibunya. Dia datang berkunjung ke rumah mertuanya, ibunya si istrinya. Lama banget dia nggak berkunjung ke rumah ibunya. Nah, si laki-laki ini sangat mencintai anak dan istrinya. Hidupnya tentrem bahagia. Walaupun ibunya tidak menyetujui pernikahannya, walaupun istrinya tidak disayangi, tidak disukai oleh ibunya, tapi mereka tetap menjalankan rumah tangga itu dengan baik dan bahagia. Hingga akhirnya suatu ketika usia anak si wanita parubaya ini sudah jelang 7 tahunan nih, udah gede. Si ibunya nih datang dong ke rumah temennya ini, ibu si bujang tadi. Sekian lama nggak datang, tiba-tiba datang. Bu, gimana kabarnya? Hah? Anak kamu udah segede ini, kamu lama nggak kesini, apa kabar kamu? Ya kangen-kangenan dong, namanya temen ya, teman baik. Mana anak kamu? Dia nanyain si bujang itu tadi. Dia nggak tahu kalau si bujang itu udah nikah, karena udah lama nggak komunikasi, udah nikah bahkan punya anak. Iya nih, anak bujangku sekarang tinggal di kota P, gitu kan. Tinggal di kota P sekarang di Jawa Timur. Dia udah punya anak, udah nikah, udah punya anak dong. Kaget dong si wanita parubaya. Udah nikah? Kok kamu nggak bilang-bilang sama aku kalau udah nikah? Kenapa aku nggak diundang? Ya karena kamu nggak ada kabar. Kan aku nggak bisa ngabarin kamu, nomor HP kamu ganti ya? Iya sih, nomor HP aku ganti. Kenapa kamu nggak ke rumah? Aku udah nggak sempat. Karena anakku maksa, aku sebenarnya nggak setuju. Nah, tahu dong si wanita parubaya ini kalau ibunya si bujang ini sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan anaknya. Wah, ini dapat dukungan nih pasti. Akhirnya ternyata si perempuan ini sebenarnya dia belum berpisah nih sama suami sahnya, masih bersama. Cuman dia udah jember atau gimana gitu ya sama suaminya dengan perlakuannya yang tidak berubah. Akhirnya dia datang ke ibunya dan dia bilang, sebenarnya anak ini adalah cucu kamu, anak dari anak bujangmu. Kaget dong ibunya, maksud kamu apa? Gila kamu ya, itu kan anak kamu dengan suami kamu. Bisa-bisanya kamu bilang itu cucuku, cucu dari mana? Ya sebenarnya aku mau cerita nih, 7 tahun yang lalu kita sebenarnya deket pacaran. Kamu sempat curiga kan dengan kedekatan kita, dan sebenarnya itu benar, kita deket, kita pacaran. Dan aku sering melakukan hubungan intim sama anakmu. Kaget dong ibunya, gila kamu, itu anakku loh, udah kayak anakmu sendiri, kok bisa-bisanya kamu ngajak anak kecil main kayak gitu? Gila kamu ya. Ya aku mohon maaf. Satu, aku memang mencintai anak kamu. Sebenarnya anak kamu juga mencintai. Oh, jadi HPI pun kemarin tuh dapat dari kamu. Pantesan dia aku tanya, dia ada proyek. Ternyata ini proyeknya. Bikin anak sama kamu. Dan biar diakuin itu anak kamu hanya untuk membuktikan supaya kamu tidak terlihat mandul. Nangis dong si parubaya ini. Aku minta maaf, aku minta maaf. Tapi aku kesini, aku hanya pingin bilang bahwa ini adalah cucu kamu, anak dari anak kamu. Ini bukan anak dari suamiku. Ini adalah anak dari anak kamu. Tolong akuin dia. Masih shock dong ibunya. Tapi seperti biasa wanita parubaya ini tahu kelemahan ibunya. Disogoklah dia dengan uang, makanan, barang-barang bagus. Akhirnya si ibunya ini mulai luluh nih. Oh iya cucunya ibu, sini cucu nenek. Aduh cucu, anaknya temen lagi gitu kan. Udah cucu, dianggap cucu. Akhirnya mereka berdua ini akrab. Kemana-mana selalu bersama nih, berdua. Akhirnya bersekongkol untuk memisahkan anaknya tadi. Jadi ibunya ini merasa punya teman. Dan wanita parubaya ini merasa punya teman juga. Aku ingin anakku diakui gitu kan. Padahal dia masih ada loh, suaminya masih hidup. Dan suaminya masih nggak tahu kalau itu bukan anaknya. Sampai akhirnya suatu ketika ibunya ini sering telepon anak bujanya. Pulang dong ke sini, pulang. Nggak usah diajak istrinya, emang istrinya nggak pernah mau ikut. Akhirnya pulanglah si anak lakinya ini tadi. Dia nggak tahu kalau di situ ternyata ada mantan selingkuhannya tadi yang sudah bawa anak segede itu. Datang nyampe rumah kaget dia tuh, hah kok ada dia, hah kok ada anak umur segitu, kayaknya jangan-jangan tuh anakku lagi gitu kan. Ini dia duduk, ditanyain dong sama wanita parubaya itu tadi, kamu apa kabar? Baik. Ada apa kamu kesini? Ngapain manggil aku? Ya aku ada kepentingan nih sama kamu. Ibu kamu juga sudah tahu kepentingan apa. Ini aku hanya ingin bilang, ini loh anakmu. Kaget dong.
Terus maksud kamu apa? Kamu kan sudah berjanji dulu untuk merahasiakan semua ini. Iya, maaf kalau aku mengingkari karena aku nggak bisa. Aku sudah berjanji, tapi selama 7 tahun ini aku nggak bisa dan akhirnya aku harus mengingkari dan kamu harus mengakui bahwa ini anakmu. Ini adalah darah dagingmu. Oke, kamu mau diakui kan? Kalau sudah diakui terus gimana? Udah selesai kan? Tapi si perempuan ini ternyata dia ingin menikah nih sama laki ini. Karena dia semakin lama semakin benci sama suaminya sendiri. Aku mau cerai sama suamiku, aku mau nikah sama kamu. Gila apa kamu? Aku kan sudah punya anak, sudah punya istri. Nah ibunya dong ngomong, udah kamu cerai aja lah sama anak sama istrimu tuh. Istri miskin, nggak punya apa-apa. Udah sama temennya ibu ini aja, anaknya udah gede juga, cakep. Banyak duitnya, udah kamu sama ini, jadi dukung lah, disupport sama ibunya. Nggak mau dong lakinya, akhirnya dia pulang. Pulang menemui istrinya, memeluk anak dan istrinya, minta maaf. Sampai akhirnya si ibunya ini bilang, karena anaknya ini nggak mau dinikahin sama wanita parubaya dan disuruh cerai nggak mau. Akhirnya si ibunya ini ngomong ke istrinya bahwa suamimu itu punya anak sebenarnya sebelum nikah sama kamu. Kaget dong istrinya. Punya anak dari siapa? Emang suamiku pernah nikah dulu atau gimana? Iya, dia pernah menghamili istri orang. Sok dong istrinya, stres langsung. Langsung dia kayak mau pingsan. Karena selama ini baik-baik aja. Dia tahu mertuanya tidak suka sama dia, tapi ini berita yang paling bikin dia shock. Akhirnya dia tanya dong ke suaminya, Mas bener kamu pernah punya anak sebelum kita nikah? Suaminya nggak bisa berkata apa-apa karena itu fakta. Ini sangat menyakitkan. Dan dia tahu istrinya sangat shock. Akhirnya dia bilang, dia suruh duduk istrinya, suruh tenang istrinya, dan dia bilang, iya sayang, Mas sekarang mau jujur, sebelum nikah sama kamu Mas sudah punya anak dengan wanita lain tapi di luar pernikahan. Dia ceritakan semua, sebenarnya itu untuk berjanjian gini-gini. Ya Allah, sakit hatinya istrinya tuh. Kenapa nggak bilang dari awal? Tahu gitu kan aku nggak mau nikah sama Mas. Karena aku cinta sama kamu, Dek. Nah, si ibunya ini tetap bersikuku, udah kalian cerai aja. Dia tuh udah punya anak sebelum kamu menikah. Lah, saya juga punya anak, Bu. Saya anaknya 2. Terus ibu mau mengikhlaskan anak saya ini bercerai dari suami saya. Ya terserah itu anak kamu, bukan cucuku. Yang cucuku tuh ini, yang lebih diakui itu anak temennya itu tadi. Bu, tapi kan dia udah punya suami. Dia mau ceraikan suaminya. Dia mau nikahin sama kamu. Ayo sekarang kamu nikah aja sama dia. Dia mau cerai sama suaminya. Gila ini ibunya pokoknya. Sinting. Akhirnya si istrinya ini bener-bener uh, kalau maksimal stres, depresi, nggak tahu apa yang ada di pikiran ibunya, ya. Dia membuat hancur, benar-benar hancur rumah tangganya. Tapi tetap si suami ini berada di tengah-tengah. Dia tetap membela istrinya, tidak mau bercerai dengan istrinya. Tapi di sisi lain, dia baik sama anaknya dan mantan selingkuhannya tadi yang teman ibunya. Dan akhirnya si perempuan parubaya ini sudah menceraikan suaminya. Dan dia menunggu si bujang ini untuk menikahi. Tapi si bujang ini nggak mungkin dong menikahi dia. Tapi ibunya ini yang memaksa untuk menikahi. Karena kamu punya anak tuh sama dia. Tapi Bu, dulu perjanjiannya gini, itu udah masa bodoh, itu sudah masa lalu. Yang penting itu anak kamu nikahin. Si suaminya ini nggak mau dong, tetap nggak mau. Tapi ya udah sabar aja. Karena dia masih punya anak dan istri. Ya udah, ayo kita jalan-jalan, karena dia punya banyak duit nih, ayo kita jalan-jalan pakai mobilku, kamu yang setirin. Jalan-jalan ke pantai, dibikin seneng lah ibunya. Si bujang ini juga, anaknya bikin seneng kemana-mana. Si lakinya juga nggak bilang ke istrinya kalau dia lagi jalan-jalan sama perempuan ini. Dia cuma bilang keluar kota kerja atau ke rumah ibunya. Tapi kamu jangan khawatir, masalah perempuan itu sudah Mas yang urus, kamu gak usah khawatir. Nah, lega dong istrinya. Tapi di sisi lain ternyata si laki ini seperti memberikan harapan karena baik, selalu menuruti kemauan perempuan parubaya tadi. Minta antar, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya seolah-olah ini kamu memang suamiku, ini anak kamu bapak anakku. Kayak gitu. Dan bodohnya laki-laki ini selalu menuruti kemauan ibu dan wanita parubaya itu. Jadi seolah-olah memang tidak ada pernikahan di situ, tapi
Dia memposisikan dirinya bahwa dia itu adalah suami dan bapak dari anak itu. Menurut kalian kayak gimana guys? Pusing nggak? Kalau kalian ada di posisi istri, ibu, dan laki-laki ini kayak gimana? Coba komen di kolom komentar. Pusing kan? Dan endingnya pernikahan antara laki-laki ini dengan istrinya tetap berjalan, tapi dia tetap baik sama mantan selingkuhannya dan anaknya tadi. Hubungan dia tetap baik juga sama ibunya. Menurut kalian gimana? Laki-laki ini tegas atau kurang ajar atau gimana lah menurut kalian? Yuk komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di next cerita. Bye-bye.